Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Nah, dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, atau di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mau nyanyi, main games, dan dengerin firman, kita mau yel-yel sama-sama dulu ya. Yuk, kita bangkit berdiri. Sudah siap? Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Boleh sekali lagi ya? Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay. Halo semuanya, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Tepuk tangan bersama-sama.
agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin memberitahu kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Halo semuanya, setelah kita sudah memuliakan dan memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita bermain. Yeay! Waktunya kita bermain games teman-teman. Jadi games untuk minggu ini kita akan bermain lomba lari tapi dengan kaki diangkat. Jadi seperti ini, 1, 2, 3. Nah seperti itu. Nanti kita balapan. Nanti jalurnya akan dari sini ke sana. Oke, ayo baris. Oke, karena semuanya sudah baris di tempatnya masing-masing, kali ini langsung saja kita mulai gamenya. Oke, semua angkat kaki kalian. Oke, kaki sudah terangkat semua. Dalam hitungan ke 1, 2, 3. Sangat cepat sekali ya. Fast sekali. Seperti sangat kilat ya sepertinya ya. Luar biasa. Ya bisa dilihat kakak ini sangat cepat sekali, luar biasa. Ayo sini kak, kembali kak. Nah bagaimana gamenya, seru kan? Kalian bisa coba di rumah dan juga di sekolah. Dadah guys. Hello Joy Kid Online, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, Missnya mau tanya sekarang, siapa di sini yang punya teman? Bestie, sahabat, kawan atau apapun itu yang sering ketemu ya di sekolah, di rumah, tetangga ya. Kita punya teman pasti ya. Siapa yang punya teman dulu? Coba angkat tangannya. Teman kelas, teman les, wah banyak. Teman main sepeda atau teman main sepak bola, apapun ya. Nah, terus siapa juga di sini yang pernah nolongin temannya? Nolongin dalam hal apa? Oh macam-macam ya, misalnya waktu sekolah temennya lupa ya nggak bawa peralatan atau peralatan menulis ya kan, kayak pulpen, pensil seperti itu, atau menolong teman yang sedang sakit dibawa ke klinik atau ke UKS, atau misalnya di sini anak-anak ada yang pinter dalam satu mata pelajaran, misalnya matematika atau bahasa Inggris ya, bantu temennya dalam hal belajar ya, bukan waktu ulangan, bukan waktu tes ya, itu namanya curang itu ya, nggak membantu waktu tes, tapi membantu sebelumnya atau waktu mengerjakan PR di rumah. Nah seperti itu, membantu temannya dalam hal-hal seperti itu, atau temannya waktu itu lagi bawa barang, belanjaan disuruh mamanya berat, nah seperti itu kita bantu. Nah atau kalian sendiri yang dibantu. Siapa yang pernah dibantu temennya? Coba diingat-ingat, dibantu dalam macam-macam ya. Kita tadi itu yang Missnya sebutkan, atau dibantu waktu di rumah sendirian ditemenin, itu salah satu membantu juga. Lupa gak bawa ini snack waktu sekolah ya, jadi waktu istirahat perutnya lapar, tapi temennya kasih jajanannya, dia dikasihkan ke kamu. Nah seperti itu salah satu membantu juga. Nah hari ini kita itu mau dengarkan cerita tentang, jadi ada satu kelompok orang ya, mereka tuh punya temannya ini lagi sakit, terus dibantu bagaimana caranya mereka ini melakukan hal yang sedikit usaha ya, usahanya itu sedikit berbeda, usaha yang membawa temannya ini supaya temannya ini yang sakit bisa sembuh karena ketemu Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang siap mendengarkan cerita? Oke, semuanya boleh duduk dengan baik. Kita mau dengarkan cerita kita hari ini. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berada di sebuah kota yang namanya Kapernaum. Nah, biasa ya Tuhan Yesus waktu itu lagi viral kalau zaman sekarang ya disebutnya. Jadi kemanapun Tuhan Yesus pergi, beritanya selalu tersebar luas. Dan kalau Tuhan Yesus pergi, itu nggak bisa kalau diam-diam terus pergi, itu nggak ada orang tahu, nggak mungkin. Pasti tahu. Dan waktu Tuhan Yesus pergi, pasti orangnya banyak. Ya, yang mau ketemu sama Tuhan Yesus itu banyak, karena Tuhan Yesus waktu itu ya di zamannya dia membuat banyak sekali mujizat kesembuhannya, karena kita manusia, kita sering sakit ya, sering macam-macam ya sakitnya. Nah waktu itu Tuhan Yesus ada di sebuah rumah, dan rumahnya itu waktu itu penuh dengan orang ya, di sini ada orang, di situ ada orang, semuanya, sehingga di dalam ruangan itu sesak. Nah nggak lama kemudian ada sekelompok orang, jadi ada 4 orang
yang mempunyai seorang teman yang sedang sakit. Jadi ceritanya ini 4 orang punya seorang teman yang sedang sakit. Sakitnya apa yang temannya ini? Dia itu lumpuh. Jadi kalau lumpuh itu berarti nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Bisanya cuma tidur. Nah, karena di ruangan di tempat Tuhan Yesus berada itu penuh dengan orang-orang, sehingga 4 sahabat ini ya mau masuk nggak bisa. Kenapa? Karena temennya itu sakit, bisanya diangkat dengan tandu ya. Tandu itu kayak tempat tidur tapi bisa diangkat gitu ya. Persegi panjang bisa diangkat 4 sisi. Loh, terus gimana supaya temennya ini bisa ketemu sama Tuhan Yesus? Padahal di situ banyak sekali orang. Akhirnya 4 sahabat ini memikirkan cara bagaimana supaya temannya ini bisa sembuh. Akhirnya mereka ya 4 orang ini menaikkan temannya itu ke atas rumah itu ya. Jadi naik ke atas, terus dari atas rumah itu diturunkan ke bawah. Kalian bisa membayangkan ya, ini saja sekarang membayangkan itu rasanya, wah gimana ya naiknya itu ya. Kita mesti cari tangga ya kan. Tangganya mungkin nggak cuma 1 kali ya, 2 kali ya, karena kan susah ya bawanya ya, bisa kita pikirkan ya, kita bisa membayangkan. Jadi ini misalnya ini tandunya ini kan 4 ya, persegi panjang, ini orangnya di sini. Jadi harus ada di sini, harus ada pegangan di sini, harus ada pegangan di sini supaya seimbang. Kalau miring sedikit aja orangnya pasti jatuh ya kan, pasti gelendeng ya, jatuh gitu ya. Nah, naik ke atas, terus sudah di atas dibuka, atasnya diturunkan ke bawah. Wah, effort yang luar biasa ya yang mereka berikan buat temannya ini ya. Mereka itu ingin sekali temannya ini sembuh. Nah, waktu itu Tuhan Yesus itu juga sama mungkin ya kayak kita ya, modelnya ya, kaget, terkejut. Segininya ya, mereka itu ingin temannya itu sembuh. Mereka punya iman yang sangat besar, mereka punya usaha yang sangat besar sehingga mereka tuh ingin temannya itu sembuh. Terus habis gitu apa yang Tuhan Yesus katakan kira-kira? Kalau waktu itu anak-anak ini ada di antara orang-orang yang mengerumuni Tuhan Yesus waktu itu. Waktu itu Tuhan Yesus melihat betapa besar iman mereka dan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ternyata di antara kerumunan-kerumunan orang itu ada beberapa guru agama yang sedang duduk di situ. Dan mereka mulai bertanya-tanya, loh siapa ya orang ini? Kok berani-beraninya berbicara begitu? Menghina Allah, kata guru-guru agama itu. Siapa yang boleh mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran guru agama ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian bertanya-tanya dalam hati? Manakah yang lebih mudah? Dengan mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi mana lebih mudah berkata, dosamu sudah diampuni atau berkata kepada orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini orang lumpuh loh ya, orang lumpuh yang nggak bisa berjalan. Nah, menurut anak-anak lebih gampang mana? Pasti lebih gampang dosamu sudah diampuni, ya kan, daripada nyuruh orang lumpuh berjalan, belum tentu dia bisa berjalan. Tapi ini yang ngomong kan Tuhan, bukan kita, bukan manusia ya kan. Aku berkata kepadamu bahwa di atas bumi ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah. Lalu orang lumpuh itu tadi dia bangkit dan segera mengambil tikarnya ya, yang tadi dibuat angkat dia dari atas sampai ke bawah. Lalu dia berjalan keluar dan orang-orang yang ada di sekitar itu mereka sangat kagum dan mengagumi dan memuji Tuhan ya. Gimana nggak kagum ya kalau kita mungkin waktu itu kita ada di sekitaran itu pasti kita wah kayak gitu ya. Kita terkagum-kagum atas apa yang sudah Tuhan lakukan ya di depan mata kita bisa melihat mujizat Tuhan seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Berbicara tentang bagaimana kita saling membantu teman-teman kita. Apa yang pernah kita lakukan kepada mereka? Ayo kita pikirkan apa yang pernah kita lakukan buat teman-teman kita. Ya kalau mungkin Miss pernah jemput teman waktu Miss sekolah masih SD ya, masih sekolah dasar, naik sepeda ke sekolah, jemput teman. Nah seperti itu, terus nganterin pulang atau
waktu temennya sakit dipinjemin catatan karena dia kan sakit gak masuk. Nah, apa yang kalian lakukan buat teman-teman kalian? Atau kita memikirkan apa yang mereka bantu ke kita, ya. Teman kita bantu kita itu apa? Misalnya ya itu tadi yang bagiin jajan waktu kita nggak bawa jajan, atau bantuin kita waktu kita nggak bisa ngerjain PR, seperti itu. Nah, kita memikirkan cara, ya, seperti tadi 4 sahabat itu memikirkan cara bagaimana temannya ini bisa ketemu sama Tuhan Yesus, ya. Walaupun kayaknya mustahil, ya. Tapi kalau kita itu mau, kita itu ada usaha, ya kan? Kita berpikir sedikit lebih keras lagi, pasti ada saja caranya. Nah, salah satu contoh yang Miss mau contohkan itu, ya, misalnya hari-hari ini kan lagi booming itu yang namanya clown atau mainan capit-capitan itu, ya, yang lagi booming, ya, capit-capitan. Nah, kalau Miss belum pernah main, cuma mengamati saja orang yang main capit-capitan itu. Nah, kalau kita main itu untuk pertama kalinya, gagalnya untuk bisa ngambil barang itu pasti lebih besar daripada waktu sudah beberapa kali. Jadi waktu kita nyapit pertama, kalau memang bukan ahlinya, masih amatir, pasti nggak bisa. 2 kali, masih belum bisa. 3 kali, sedikit lebih bisa, tapi masih susah. 4 kali, lebih gampang sedikit. Nah, waktu sudah kita main sekali, 2 kali, sampai 4 kali, kita kan pasti sudah putus asa, ya. Sudah 4 kali tapi aku nggak dapet capit-capitannya ini. Nah ada orang yang masuk nih, orang lain nih main capitan lagi. Yang kelima, ya, kemungkinan besar mereka sudah pasti bisa mengambil apa yang dia mau dalam boxnya itu, ya, dalam kotaknya itu, ambil boneka apapunnya itu atau snack apapun, ya, yang untuk capit-capitannya itu. Ya, jadi Miss beberapa kali itu memperhatikan orang yang mencapit-capitan itu. Oh, kalau kita mau berhasil ambil yang ada di dalam box itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita mesti nunggu beberapa kali orang main, 4 kali atau 5 kali orang yang gagal, baru kita bisa, kemungkinan besar kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Jadi sedikit berpikir lebih keras lagi. Nah, terkadang kita semua gampang menyerah, ya. Kayak tadi waktu kalau kita ngelihat situasinya itu, teman-temannya itu pasti kalau nggak punya hati, nggak punya rasa sayang sama temannya yang sakit, kerumunan orang banyak, ngangkat orang itu nggak enteng, ya, pasti berat. Terus apalagi dibawa ke atas, dibukakan atas, diturunkan lagi ke bawah. Waduh, itu usaha yang sangat luar biasa. Tapi mereka itu ingin sekali temannya ini bisa sembuh. Saat kita belajar sesuatu, kita itu pasti nggak langsung bisa berhasil, ya kan? Contoh paling gampang adalah waktu kecil di sini siapa yang langsung bisa bikin ini tali sepatu. Jadi Mita kayak bikin tali sepatu, ya. Tahu kan, ya, pasti anak-anak, ya, kalau pakai sepatu olahraga, sepatu kets itu pasti ada talinya. Nah, itu yang langsung bisa sekali, langsung waktu pertama kali belajar nalin sepatu langsung bisa. Siapa, yuk angkat tangan. Nah, susah. Missnya aja susah dulu, masih ingat. Terus belajar misalnya pakai supit. Itu, ya, itu susah. Tapi kalau kita berusaha, kita mau sedikit lebih bekerja keras sedikit, kita pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Jadi hari ini kita mau belajar tentang good friends bring people to Jesus. Good friends bring people to Jesus. Jadi teman yang baik ini ingin membawa teman yang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak harus berpikir bagaimana cara mengajak teman-teman yang belum bergereja. Apapun caranya, ya, yang penting teman-temannya ini mau ke gereja. Jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Karena kita mau lihat cerita yang hari ini, ya, teman-temannya ini nggak putus asa tuh, sehingga teman yang sakit ini bisa berjalan, bisa berdiri. Karena good friend bring people to Jesus. Kalau kita mau jadi teman yang baik, kita perlu melakukan hal yang baik dengan menolong teman-teman kita mengenalkan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena good friends bring people to Jesus. Super kebenaran kita minggu ini adalah good friends bring people to Jesus.
Ayat penuntun kita minggu ini adalah Markus 2 ayat 1 sampai 12, or in English, Mark 2 verse 1 until 12. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia." Or in English, Mark 16 verse 15. And then he told them, "Go into all the world and preach the good news to everyone." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu, kasih setiamu sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih juga kami telah mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang mau pakai kami Tuhan menjadi anak-Mu yang mau menceritakan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan kepada teman-teman kami. Yesus, kiranya Engkau yang berkati kami, keluarga kami, sekolah kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Joy Kids Online Service kita sudah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, and give a positive comment. See you next week. Bye!